Eh, yang mulia, izin saya ingin mengklarifikasi tadi keterangan saksi menyatakan bahwa tidak ada kerugian material ya. Saya ingin klarifikasi apakah ada kerugian material atau tidak. Tadi saudara saksi menyampaikan tidak ada kerugian material. Ya, tentu tidak ada kerugian material, tapi yang tidak material itu yang justru lebih parah. Ya, cukup itu saudara tadi jejak digital saya sampaikan. Apakah dicatat, semua? Biar saya ngomong ya, dulu. Sudah dijawab. Izin ke yang mulianya, saudara saksi, karena yang mulia lah yang memberi kita kewenangan untuk berbicara. Jadi saya sebenarnya minta izin ke yang mulia agar Anda menjawab. Gitu ya. Ya saya jawab ini kan belum selesai. Karena begini, saudara saksi mohon diberikan pengertian kepada saudara saksi yang mulia bahwa saudara saksi tidak boleh bertanya ke kita. Iya. Pertanyaannya kan tidak ada kerugian material. Tidak ada kerugian, cukup di sana, tidak ada kerugian material. Yang mulia saya ingin menyampaikan begini, karena dalam BAP saudara saksi di poin 9, di pertanyaan nomor 9 dan jawaban nomor 9, huruf B, saudara saksi menyatakan yang menjadi korban adalah saya sendiri dan kerugian material yang apabila diuangkan berjumlah 100 miliar rupiah. Coba nanti saya dan non materi, imaterial, yaitu saya merasa nama baik saya tercemarkan, diri saya diserang. Jadi yang mana saudara saksi? Apakah Anda berbohong dalam sidang ini atau Anda berbohong di dalam BAP? Saya akan cek lagi. Jadi sebenarnya seperti apa? Apakah ada kerugian atau tidak? Ada kemungkinan orang menjadi masalah kepercayaan. Ada kemungkinan kerugian berapa? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa gitu. Jadi ada kerugian. Berarti tadi Anda menyampaikan bahwa Anda keliru ataupun Anda berbohong. Oh, tidak berbohong. Tadi ada sampaikan demikian. Ini saudara ya. Kalau kita tulis di BAP ya. Coba baca. Coba baca ya. Saya fokuskan kembali yang mulia. Saya fokuskan nomor kembali 9 dalam BAP tersebut. Dibaca 100 miliar rupiah. 100 miliar rupiah. Dibaca coba. Pertanyaan nomor 9B. Pertanyaan nomor 9, jawaban nomor 9B ya? Atau pertanyaan juga? Ya mau tanyakan. Pertanyaan nomor 9, berdasarkan laporan polisi dan seterusnya, tanggal September 2021 atas nama pelapor Luhut Panjaitan tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik dan atau tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong atau kabar yang tidak pasti dan atau tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah yang saudara laporkan di SPKT Polda Metro Jaya yang penyidik ataupun pemeriksa tanyakan kapan dan di mana saudara mengetahui dan seterusnya. Kemudian siapa yang menjadi korban dan dalam bentuk apa kerugiannya yang mulia. Di situ saksi menjawab 100 miliar rupiah. Tadi dalam persidangan disampaikan ini coba baca baik-baik ya. Di sini saksi menyatakan yang menjadi korban adalah diri saya sendiri dan kerugian berupa materi yang apabila diuangkan. Itu bukan uang. Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa ada kerugian materi yang mulia. Perlu diingat. Ya. Itu bukan kerugian uang apabila diuangkan. Baik, apabila diuangkan 100 miliar rupiah. Betul saudara saksi? Ya bisa jadi lebih, bisa jadi begitu. Jadi sebenarnya itu kan pertanyaan. Bisa jadi. Tapi buat saya pribadi bukan kerugian materialnya. Ya. Tapi tadi jejak digital ini kepada anak cucu saya itu yang paling penting. Yang paling penting menurut saksi adalah kerugian imaterial. Ya. Betul? Apakah karena adanya dugaan tindak pidana ini kemudian mengganggu kesehatan saudara saksi? Kesehatan? Ya. Ya, saya lari sama kamu masih boleh kok. Ya. Tidak, iya atau tidak? Apakah ada? Ya itu jawabannya tadi. Jawabannya apa? Tidak ada ya? Yang jelas saudara tetap pada keterangan yang di BAP itu kan? Yang 9 ini saya ingin menggali soal yang mulia saya tidak kalau dari segi kesehatan saya nggak anggap itu. Baik, saya selalu fokus pada pekerjaan saya. Artinya apabila diuangkan kan ya, apabila diuangkan saya mau yang betul ya andai-andai kalau sampai diuangkan kan saya jadi bukan berupa uang. Jadi concernnya saudara diuangkan ya. Saudara saksi adalah imaterial yang mulia. Makanya saya coba menggali soal imaterial. Ya, tapi terus Anda menuduh saya berbohong kan tidak baik juga. Ya, kemudian itu cabut juga omonganmu itu. Saya tidak akan mencabut. Tidak diperintahkan juga oleh yang mulia. Kemudian apakah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ataupun fitnah tersebut mengganggu kerja Anda? Tidak ada terganggu kerja Tidak ada terganggu. Baik. Kemudian apakah mengganggu Anda secara psikologis sehingga Anda mendatangi psikolog, psikiater dan seterusnya? Tidak juga. Tidak. Terima kasih yang mulia.
Rob, Ya, ya. sedikit ya. Baik, saudara saksi. Setelah kasus ini meledak, saudara saksi, saya ingin bertanya, apakah saudara pernah dipanggil oleh presiden? Saudara pernah dipanggil oleh presiden untuk membahas isu? Dia apa? Dipanggil presiden untuk membahas isu sebagaimana yang disampaikan oleh Haris Bastian di video tersebut. Presiden tidak pernah ngurus begitu-begituan. Ya, saudara tidak pernah. Jadi tidak pernah ya, tidak pernah ya. Tidak pernah ya. Pernah tidak? Ya mulia ngomong tegasannya ya mulia. Ya. Jadi Kan tidak saya pernah ya. jawab, Yang Tidak mulia, pernah saya permasalahan jawab, ini sampai presiden manggil enggak? tidak pernah campurin hal-hal semacam ini. Ya, itu Presiden sudah banyak dijawab, kerjanya. sudah dijawab. Iya, artinya juga tidak berdampak terhadap jabatan saksi di sini ya mulia atas peristiwa ini. Sudah tidak pernah. Ya. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Nah, teman-teman, di sini kita akan menyaksikan komentar netizen yang cukup menarik. Ini di sini disampaikan oleh para netizen. Nah, udah betul dulu janji mau gak ikut, lagi pemerintah udah tua dan capek mau kumpul keluarga. Nah, sekarang rasakan akibatnya ketika sudah tidak ada lagi. Nah, Luhut merasa siapa berani sama saya, dia merasa dia jenderal, ingin punya sekarang bukan Jokowi yang berkuasa. Pak Hakim yaitu tolong buka semua agar rakyat tahu siapa Luhut sebenarnya. Nah, Pak Presiden Prabowo sudah diperintahkan hakim harus pakai hati nurani dan juga hanya tajam kebawaan saja. Kebohongan yang diceritakan terus-menerus secara sederhana, maka lama-kelamaan kebohongan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Hukum karena akan berbuat sesuai dengan perbuatan cepat atau lambat. Luhut yang selalu mengurus di bidang apa saja yang kepentingan diri sendiri akan kelompok merugikan negara dan rakyat ini. Nah, jangan percaya omongan Luhut si mantan TNI yang kalau bicara sok diplomatis pada sebenarnya seorang mantan tapi pembohong sok bersih dan serakah ini. Nah, saat ini sudah menjadi warga masyarakat sama seperti rakyat Indonesia lainnya harus dituduh kepada hukuman terus Oknum Mulyono hingga terbendera dan saja telah mereka berlakukan selama 10 tahun. Nah, Malang senior nggak jelas kayak baca ini, Luhut bilang bahwa dia kabel hukum dan tidak ada yang bisa menjarakan dia. Jika hakim berani menjadikan Opung jadi tersangka, saya acukan jempol, tapi saya ragu-ragu keberanian jasa hakim tersangka ini. Nah, hukum yang berat hukum untuk Luhut banyak orang nih yang sombongkan mantan dan kasus ini bukan itu pokok permasalahan. Jadi kalau mantan dia dengan gak bisa hukum jika terbukti bermasalah dengan juga gaji rakyat Indonesia. Rasainlah kau Opung, orang merasa paling hebat se-NKR Indonesia ini. Hancur negara gara-gara begini semua koruptor berbohong terus. Tanya kalau Pak Prabowo, jadi Pak Luhut mengatakan udah tak mau lagi dalam memerintahkan, nyatanya tetap ngotot di pemerintah Prabowo. Pak Hakim jika terbukti Luhut bersalah rampas hartanya, jatuh hukuman mati. Jokowi seperti terjadi di utara siapa dan efek jera ini. Nah, jago banget baru kena batunya kejar harus Pak Hakim buat beri pelajaran kalau bersalah jebloskan ke yang lain. Nah, tanpa pandang bulu semua anggota kabinet Indonesia Maju wajib dan jebloskan Nusa Kambangan karena 100% penduduk Indonesia mendengar mengetahui pernyataan Jokowi bahwa tidak ada visi misi menteri di arsip kerja Jokowi masa lalu, mali dan ampun.
Nah, opung itu sombong dianggap pengadilan pun bisa disetirnya. Nah, opung itu banyak masalah percaya dan hari-hari tuanya akan terus keadaan seperti ini akan terus dipanggil di pengadilan. Nah, di sini Luhut harus diproses karena pembohongnya seperti Mulyono karena Jokowi hampir berurusan dengan uang. Luhut menguasai semua bidang di era Mulyono ini. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan di depan hakim ternyata setan pun ketakutan. Nah, Luhut ini kalau meninggal dunia lebih banyak orang yang menyupai sumpah sarapan daripada mendoakan orang yang baik-baik saja ini. Nah, walaupun berkuasa, kalau masalah untuk kebenaran pasti terbuka juga. Ketakutan pasti terjadi pada manusia apabila kalau benar-benar salah. Dia balik dengan kebohongan terus akan menutupi kebohongan dan kebohongan terus-menerusnya. Sulut harus ditindak. Jika dia benar melakukan korupsi, dulu dia disegani, sekarang dia bukan siapa-siapa lagi. Luhut sudah menjadi rakyat. Biasanya dulu dia sangat berkuasa sama Jokowi. Berkuasa si Luhut ini harus dibongkar. Hartanya sangat aman, melimpah ratusan triliun dan mana didapatkannya. Nah, ketika di hadapan kepada kebenaran, yakinlah bahwa Luhut pun berdaya. Nah, Luhut orang sipil, hukum tidak pandang bulu. Siapapun mereka yang salah harus dihukum terus. Hukuman negeri ini lemah hanya mampu pada rakyat kecil, itu sudah terjadi selama puluhan tahun. Nah, manusia semacam ini kok masih diberi jabatan? Nah, apa presentasinya atau andil dalam memajukan negara biasa cuman memperkaya diri sendiri dan merendahkan rakyat. Nah, udah nggak akan ada marwahnya lagi. Hukuman di Indonesia ditipu daya selalu diuntungkan. Sikat Pak Hakim, manusia harus hebat dan sombong harus digibul searakan. Hakim paling adil, hanya ampunilah kami, berikanlah kami kesempatan untuk memperbaiki imannya. Nah, Pak, bukan semuanya biar dia sadar, merasa paling benar, bukan dibodohi rakyat terus menunjukkan sebenarnya kelakuan dia. Nah, kita Pak Purbaya akan mafia besar akan tersangka dalam waktu dekat. Mantan rakyat selalu bersama Pak Purbaya. Pengkhianat bangsa negara rakyat harus dihukum seberat-beratnya. Opung ini juga jangan takut. Luhut dan tua, jangan nama baik Anda. Luhut sama seperti Jokowi suka menceleng-celeng kalau ngomong. Semoga Anda bersadar akan kelakuannya. Nah, ini baru hakim tidak takut pada manusia Luhut dan sombong semenjak bersahabat dengan Jokowi pembohongnya. Saya masyarakat bahwa melihat hari ini bahwa pada figur Purbaya yang dipilih tempat oleh Presiden Prabowo, terima kasih kepada Presiden sudah sangat bijak untuk warganya. Jika Pak Presiden sediwara Purbawa dengan aparat-aparat lainnya dan apalagi dengan aparat-aparat hukum, maka mungkin rakyat Bapak bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Presiden. Mudah-mudahan kebijakan Bapak selalu Presiden menggantarkan Bapak sampai ke surga, ke harapannya. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen dan share di bawah ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.